Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa awali perjumpaan kita, ta'lim kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Karena Allah yang begitu banyak, bahkan tidak terhingga memberikan kebaikannya kepada kita semua. Kebaikan dalam kehidupan kita, urusan dunia kita, terutama kebaikan yang ini menjadi tujuan hidup kita, itu berupa hidayah, bimbingan, petunjuknya dalam meniti jalan yang lurus. Sehingga dengan hidayah dan taufik tersebut kita bisa meniti jalan agama Allah, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, istiqomah di dalam agamanya, dan juga tidak benar tertolak ketika seseorang beriman kepada Allah tapi tidak mutabaah dengan risalah yang dibawa oleh utusannya, yaitu berupa risalah yang sangat kita cintai, yang menjadi pegangan kehidupan kita, yaitu risalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentunya pada malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita dalam meraih kebaikan, keberkahan dalam kehidupan yang kita lalui dan kita lewati. Kita makmurkan usia kita, kita makmurkan dari kehidupan kita. Yang pertama, yang paling inti, yaitu dengan senantiasa thalabul ilmi. Karena untuk meniti jalan yang lurus, para ulama menjelaskan tidak akan terwujudkan kecuali oleh dua hal, yaitu ilmu dan amal. Baru kita bisa menempuh jalan agama Allah atau jalan yang lurus tersebut. Baik jamaah, insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita sedikit banyak akan mempelajari tentang pembahasan yang berkenaan dengan akidah atau pondasi agama kita. Tentu ini yang paling banyak kita butuhkan ya di dalam pembelajaran dan juga di dalam masalah ilmu. Bahkan Syekh Fauzan mengatakan dalam bukunya berupa Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, hendaklah para penuntut ilmu itu memperbanyak presentasi pembelajarannya, menitik beratkan kepada akidah jamaah. Karena ini adalah hal yang memang kita butuhkan dan kita praktekkan di dalam semua kehidupan kita. Karena tidak ada di dalam pelajaran akidah ini yang tidak teramalkan semuanya. Di setiap waktu kita amalkan, berbeda dengan pembelajaran fikih ya. Kalau fikih ada bahasan yang memang kita tidak berperan di dalam praktek fikih tersebut. Baik jamaah, insyaallah masih dalam referensi yang sama, yaitu Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, atau yang lebih kita kenal dengan akidah Ar-Raziyain. Ar-Raziyain ini karya dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang masalah syafaat ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan tauhid juga. Sekaligus kita mempelajari atau murojaah tauhid, dan juga kita pembahasan yang baru terkait masalah akidah tersebut.
Insya Allah sedikit banyak pula kita akan mengambil referensi syarah atau penjelasan dari buku karya salah seorang ulama yang produktif di zaman sekarang dalam masalah akidah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi. Beliau memaparkan dari penjelasan dalil dan tidak lepas ya untuk nilai kita di dalam masalah akidah. Kita perlu hal-hal yang berseberangan dengan akidah tersebut. Beliau membawakan firaq atau kelompok-kelompok dari kalangan yang memang tidak sejalan dengan pemahaman Ahlus Sunnah, tidak sejalan dengan pemahaman sunnah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang kuat. Kalau kita meyakini dengan masalah akidah tapi tidak tahu hal-hal yang merusak, maka itu pun jangan. Kita bisa tahu di dalam masalah syafaat ada yang memang ini pemahamannya buruk, di dalam masalah tentang keimanan pun ada yang buruk, lalu tentang sifat-sifat Allah pun ada yang buruk, sehingga kita bisa menjaga agama kita, akidah kita dari keburukan tersebut. Baik, insyaallah kita istifadah ya dari salah satu ikhwan kita akan membacakan matan dan juga syarahnya ya. Tafadhol, Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa syafa'atu haqqun wa anna nasan min ahli tauhidi yakhrujuna minan nari bi syafa'ati haqqun. Asyarhu wa syafa'atu fil lughati al-wasatatu wa hiya an tadumma sautaka ila sautil talibi fayakuna asyai'u syaf'an ba'da an kana witron fa idza qala laka syakhsun isfa'li inda fulanin aw inda ra'isi awil amiri awil mudiri fahuwa fi ulil amri talibun awalil amri talibun wahdahu fa idza syafa'tu lahu dhamamtu sautaka ila sautihi wa dhamamtu nafsaka dhamamta ila nafsaka ila nafsihi sartuma sirtuma syaf'an ba'da an kana huwa witran wa syafa'atu fil istilahi talabul khairi li ghairihi aw musa'adatu dzil hajati inda may yamlikul hajata wa syafa'atu haqqun wa hiya anwa'un minha ma huwa khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma huwa mustarakun bainahu wa baina ghairihi wa syafa'atul ula wa hiya a'dhamuha wa syafa'atul ulma wa hiya syafa'atu fi ayyaqdiyallahu bainal ibadi wa yurihahum min tulin wa ana'il mawqifi wa hadhihi syafa'atu hiya allati yata'akhkharu anhuma ulul azmi al-khamsatu wa adamu yata'akhkharu anha adamu thumma nuhun thumma ibrahimu thumma musa thumma isa wa idza waqafan nasu baina yadillahi bihisabi yakifuna mawqifan aliman tawilan yudinuna syamsu minar ru'usi wa yuzadu fi hararatiha fayamujun nasu ba'dahum ila ba'din wa yatlubuna may yashba'u lahum ila Allahi hatta yuhasibahum wa yurihahum min hadhil mawqifi. Hasbuk, jawab jamaah. Syafa'ah ini hak ya, benar adanya sesuai pemahaman dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga nanti pada manusia semuanya, hatta itu orang-orang kafir, hatta itu orang kafir ya. Manusia semuanya dari Nabi Adam sampai terakhir ya manusia. Tapi untuk syafaat dari kalangan ahli tauhid, mereka nanti keluar dari neraka dengan syafaat tersebut. Dan itu pun adalah hak, suatu kebenaran. Berarti intinya syafaat ini adalah hak dan benar adanya berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syafaat jamaah di dalam istilah ya atau etimologinya, secara global kita katakan pertolongan benar ya. Syafaat itu pertolongan, itu benar. Tapi kalau kita telusuri lagi dalam perspektif etimologi atau bahasa,
Secara bahasa ini al-wasatatu. Jadi syafaat ini penengah artinya, pertengahan. Dan kata Syekh Rojihi, beliau mengatakan di mana Anda menggabungkan saudara Anda kepada saudara yang meminta tersebut. Jadilah sesuatu tersebut genap yang dulunya ganjil jamaah. Secara bahasa syafa'ah ini adalah didul witri. Jadi genap, artinya genap. Yang tadinya ganjil disyafaati. Ya. Yang sebelumnya genap. Contoh, ya ini contoh saja ilustrasi. Berarti kan kalau bahasa secara bahasanya itu pertengahan, nah kita sudah ada gambaran berupa syafaat tadi. Contoh, ketika seseorang mengatakan isfa'li inda fulan, tolong saya di sisi orang tersebut. Misalnya mau masuk kerja ya, apa tuh istilahnya? Ordal, tahu ordal nggak? Apa? Boleh-boleh aja ya. Jadi tolonglah saya masukin kerja. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia langsung ke manajer atau owner, enggak. Atau di hadapan pemimpin, mudir ya. Nah, di awalnya orang yang meminta tersebut hanya satu kan. Lalu datang kepada seseorang minta syafaatnya. Maka gabungin tuh suaranya jadi 2 jamaah. Ya. Misalnya nanti orang ini membawa suaranya ke hadapan direktur. Nah, di situ maksudnya secara etimologi. Penengah lah bahasa kitanya ya, penengah. Nah, adapun secara istilah, secara syar'i, secara akidah yang kita pelajari, syafaat ini apa? Talabul khairi lil ghair. Jadi meminta kebaikan kepada yang lain jamaah. Itu ya namanya syafaat. Syafaat ini tentu adalah suatu kebenaran dan ulama membagi beberapa jenis syafaat. Di sini kurang lebih ada 6 atau 7 ya. Dan secara kelompoknya syafaat ini ada 2. Yang pertama khusus untuk nabi saja. Jadi hanya khusus buat nabi syafaat ini. Yang kedua sifatnya mustarok. Bisa nabi ataupun selain nabi. Itu ya. 2 kelompoknya. Nah, dari khusus untuk nabi ada pembagian lagi dan khusus selain nabi itu ada pembagian lagi. Makanya yang pertama, syafaat khusus untuk nabi yang pertama yaitu dan ini paling besar jamaah. Para ulama mengatakan asy-syafa'atul uzma, syafaat paling besar. Di mana posisinya syafaat ini? Nanti ketika di mauqif padang mahsyar. Nah ini. Lihat ya. Semua manusia berkumpul sampai orang kafir jamaah berkumpul di sana. Meminta ya kepada nabi-nabinya agar bahasa kitanya merenah di padang mahsyar. Karena begitu panjang dari apa? Dari beban, dari masyakoh atau kerepotan semua manusia nanti pada yaumul mahsyar tadi. Di sini ulul azmi berperan jamaah. Nabi yang 5 tersebut ya. Kata Syekh, ulul azmi dan juga Adam, berarti 6 semuanya. Terakhir Nabi kita. Nanti dijelaskan di dalam hadis yang begitu panjang. Ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dihisab dan di padang mahsyar tersebut dengan waktu yang panjang. Gambarannya matahari dekat jamaah dengan kepala-kepala manusia. Coba bisa kita bayangkan ya, ikhtilaf para ulama. Dekat ini ada yang sejarak dengan mil. Nah, mil ini ikhtilaf apakah mil yang dimaksud dengan celak ataukah mil milnya sesuai ukuran. Seperti kilometer dan sebagainya. Bisa kita bayangkan itu jarak matahari yang begitu dekat nanti pada yaumul mahsyar dan manusia bertumpuk saat itu. Ya, bertumpuk saking repotnya menunggu hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ingin kenyamanan,
ketika di yaumul mahsyar tersebut. Maka di dalam hadis yang panjang, hadisnya panjang banget ya maaf, hampir 1 lembar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Globalnya jamaah, ketika manusia dalam keadaan demikian di yaumul mahsyar, mereka datang kepada Nabi Adam, memohon ya agar memohonkan kembali kepada Allah untuk apa? Untuk memudahkan yaumul mahsyar ini. Apa jawaban Nabi Adam? Lastu hunaka. Saya nggak punya kapasitas, kata Nabi Adam. Manusia datang lagi kepada Nabi Nuh. Sama jawabannya seperti Nabi Adam. Datang lagi kepada Khalil, Nabi Ibrahim kali ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim ini kan kekasih Allah. Jawabannya sama seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh. Datang lagi kepada Nabi Musa yang memiliki gelar Kalimullah, orang yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu pun sama jemaah. Nabi Musa juga nggak punya kemampuan, nggak ada kapasitas. Datang kepada Nabi Isa, sama jawabannya. Lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliaulah orang yang diampuni dosanya, baik yang dulu ataupun yang akan nanti. Beliau didatangi oleh manusia, lantas bertolak meminta izin kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung di arsy jemaah. Sujud beliau itu dengan sujud yang lama. Barulah Allah mengatakan, "Irfa Muhammadu wa qul yusma." Angkat kepalamu wahai Muhammad. Katakan nanti akan didengar. Wasal tu'tahu, minta nanti kamu akan diberi. Wasfa tusyaffa, silakan syafaati, nanti akan diberi keringanan. Nah inilah. Jadi di antara sekian nabi yang ulul azmi, hanya nabi kita jamaah yang syafaatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada ketentuan, ada syarat ya, tidak serta-merta begitu saja. Ya nanti kita sebutkan syarat-syarat tersebut. Kemudian selanjutnya syafaatul uzma, silakan. وهذه الشفاعة العظمى في أهل الموقف وهي عامة لأهل الموقف جميعا من المؤمنين والكفار شفاعة في أن يحاسب الله العباد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بشفاعة إلا بعد أن يؤذن له وذلك أنه لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله أن يشفع عند الله إلا بالإذن. قال تعالى ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإنما يسجد أولا تحت الأرش ويحمد الله حتى يأتيه الإذن Iznu Fa'il itu. فيقول الله كما جاء في حديث يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع وذلك أن الشفاعة لها شرطان لا بد من تحققهما والشرط الأولى أن يأذن الله للشافع أن يشفع كما قال الله تعالى ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه أن يشفع عن المشفوع له كما قال سبحانه الأول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثاني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Baik, hasbuk. Tapi jawaban dari mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang namanya syafaat uzma, syafaat terbesar ya, yang terjadi nanti di yaumul mahsyar. Dan ulama menjelaskan di antara Syekh Rojhi, cakupannya buat semua manusia, baik orang-orang beriman ataupun orang kafir, syafaat agar nanti bisa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedakan ya, dibedakan bukan berarti orang kafir dapat syafaat, enggak ya. Artinya bukan syafaat berupa seperti yang lainnya. Hanya di yaumul mahsyar saja untuk nanti berjalan
dari fase-fase setelah hari kiamat tersebut. Dan tentunya Nabi memulai syafaatnya ini atas izin Allah, setelah Allah izinkan. Di dalam ayat kursi, man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah tersebut. Nabi sujud jamaah, Nabi kita sujud di bawah arsy sambil memuji Allah sampai datangnya perizinan tersebut, ya, agar nantinya berdampak kepada orang-orang di yaumul mahsyar. Makanya syafaat itu ada 2 syarat mesti terjadi. Ini penting untuk kita semua. Bahkan ketika kita memenuhi syarat tersebut, mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Syarat yang pertama jelas, izin Allah kepada yang memberikan syafaat yang nantinya menjadi pertolongan. Kepada siapa? Tentu kepada Nabi SAW. Ayatnya tadi ya, ayat kursi. Adapun syarat yang kedua, ridho Allah kepada orang yang disyafaati. Nah, ridho Allah berupa apa jamaah? Orang beriman, orang yang bertauhid. Makanya orang kafir nggak bisa Allah syafaati. Berdasarkan perkataan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Ya, tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Dalam surat An-Najm pun sama ayat 26, ya. Yang Allah ridhoi ucapannya, perbuatannya dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan orang-orang beriman, bukan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik syafaatnya ditolak, ya, ditolak, tidak diterima. Maka khusus yaumul mahsyar itu Nabi memberikan syafaatnya di semua khalaik, di semua makhluk jamaah yang ada di padang mahsyar. Baru Allah mulai menghisab dan juga Allah mulai mengqadha, mulai istilahnya menghisab, mengqadha manusia saat itu dengan waktu yang singkat, ya. Artinya singkat di sini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya makom dari padang mahsyar, keberadaan dari padang mahsyar ini adalah makom yang mahmud, makom yang mulia, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah taala mengatakan wa minal lail fattahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ini terkait dengan apa? Dengan ahlul mauqif, yaitu di padang mahsyar tersebut. Dan tentunya Allah mulai mengqadha, ya, meng-cross check semua makhluk hidup, menghisabnya dalam satu waktu tersebut. Tidak ada pun yang terluput di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas ya di dalam surat Al-Furqan ayat 24 dan juga dikuatkan di dalam hadis-hadis yang lain itu terkait masalah nanti gambaran penghisaban di yaumul mahsyar tersebut. Bahkan di dalam keterangan hadis Imam Bukhari, orang beriman nanti mengakui akan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan innallaha yudnil mu'mina. Sesungguhnya Allah nanti mendekatkan orang beriman, fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Dan Allah meletakkan di sisi badannya dan menutupnya. Fayaqul, maka Allah berkata, ata'rifu zanba kaza. Apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu zanba kaza. Apakah kamu tahu dosa ini? Fayaqul, maka orang beriman tersebut berkata, na'am ay Rabbi. Iya wahai Tuhan. Hatta iza qararahu bidzunubihi, sampai orang beriman tersebut mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsi annahu halak, yang dia melihat dirinya binasa. Qala, maka Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, aku menutupnya untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan saya ampuni hari ini
kepada Anda. Itulah ya salah satu gambar nanti di Yaumul Mahsyar. Baik, itu syafaat khusus untuk Nabi yang pertama ya jamaah. Yang kedua, asy-syafa'atu tsaniyah. Silakan. Asy-syafa'atu tsaniyatu asy-syafa'atu li ahlil jannati fil idini lahum fi duhuliha. Wa dzalika annahum la yadkhuluna al-jannata hatta yashfa'a lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ana awwalu syafi'u fil jannati lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i ma saddaqtu. Wa inna minal anbiya'i nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahidun. Syafaat yang kedua jamaah yang khusus untuk Nabi adalah apa? Asy-syafa'atu li ahlil jannah. Syafaat untuk ahli surga, izin bagi mereka untuk masuk ke dalam surga tersebut. Gak bisa jamaah ketika belum mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai penduduk surga itu masuk ke dalam surganya. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Saya yang pertama kali memberikan pertolongan atau syafaat nanti di surga. Itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga, fadhal. Asy-syafa'atu tsalitsatu asy-syafa'atuhu fi takhfifil adabi an amihi Abi Thalibin. Fa Abu Thalibin kana yahmi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yadudu anhu wa yudafi'u anhu fa khafa kufruhu falidzalika yashfa'un Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi syafa'atun takhfifun la syafa'atun ikhrajun. Syafa'ata ihrajin, idofah itu. La syafa'ata ikhrajin. Innama li takhfifil adabi faqad sabata fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala na'am huwa fi dahdahin minan narin laula ana lakana fid darakil asfali minan nar. Wa fi lafdhin la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati fayuj'alu fi dahdahin minan nari yablugu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Wa qad ja'a fi hadisi inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minha dimaguhu famin syiddatin ma yajidu minal adabi yadhunnu annahu ashaddu ahlun nari adaban wa huwa akhuhum wa hadha syafa'atu Wa hadhihi syafa'atu salasu khasatun bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian syafaat yang ketiga sekarang. Syafaat beliau khusus kepada paman beliau Abu Thalib. Khusus ya. Bukan apa? Syafaat ini kepada paman beliau Abu Thalib bukan pertolongan yang nantinya mengeluarkan dari neraka. Enggak jamaah. Tetap Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kufur dan neraka selama-lamanya. Dan syafaat dari Nabi kita itu berupa tahfiful azab saja, keringanan jamaah. Itu. Ya, karena semasa hidupnya Abu Thalib ini membantu dakwahnya, melindungi dakwahnya, ya. Sehingga mendapatkan apa? Syafaat beliau. Syafaat keringanan, bukan syafaat dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, huwa fi dhahdahin min nar. Dia itu berada di dangkalnya neraka, kata Nabi. Ya, Abu Thalib itu ada di dangkalnya neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, pasti Abu Thalib ini berada di kerak neraka. Beda ya. Kerak neraka jamaah. Kerak. Tahu kerak?
Ya, kerak gimana sih gambarannya? Ya, beda sama dangkal. Ini keraknya. Kalau enggak ada persyafaat Nabi, ini di keraknya jamaah. Ngeri ya, kerak lagi. Paling dasar. Dalam lafaz yang lain, syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib itu apa? Berupa ketika sesuatu diletakkan di tumit dan bergejolak di otak, jadi ngegolak jamaah, itu yang paling ringan azab di neraka. Pakai terompah dari neraka, kepalanya menggolak gitu, itu paling ringan ya, paling ringan pengabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling ringannya seperti ini ya. Waliyahzubillah. Baik jamaah. Nah, ketiga syafaat ini adalah khusus untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada syafaat yang keempat. Berarti kelompok yang kedua, bisa buat Nabi, bisa buat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhal. Asyafa'atu rabi'atu asyafa'atu fi qaumin minal ussati istahaqqu dahulan nari fala yadkhulunaha wa syafa'atu fi qaumin dakhaluha hatta yahruju minha. Asyafa'atul uzma wa syafa'atu li ahli jannati fil idhini biduhuliha athbataha al-muta'zilatu wal khawariju. Wa amma syafa'atu fil usati fa ankaraha al-khawariju wal mu'tazilatu ma'al anna al-ahaditha fiha mutawatiratun kama sabaqa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u arba'u syafa'atin wal ifratu yashfa'una wal malaikatu yashfa'una wa ma'a dhalika ankaraha al-khawariju wal mu'tazilatu li'anna al-khawarija yarawna al-kufra sahibil kabirati fayakuluna sahibul kabirati kafirun wa yajibu ay yukhalida fin nari wa kadzalika al mu'tazilatu yukhalliduna fin nari fayakuluna yajibu 'ala Allahi aqlan ay an yunfida wa'idahu wa laysa lahu ay an yarhamu wal ya'udu billahi. Fal mu'tazilatu wal khawariju angkaru syafa'ata fi usati faqalu innahu laisa lahum syafa'atun wastadalu bil ayati allati fiha nafiyyu syafa'ati minal kufari ka qaulihi ta'ala ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Fal ayatu allati fika fil kufari ja'aluha fil usati wa ankaru khurujal usati minan nari walihada ankaru alaihim ahlus sunnati wasahu bihim wa yad'uhum wa dalaluhum wa qalu lahum innal ahaditha mutawatiratun fil khurujil usati minan nari wa ma'adhalika ankaruha wallahu ta'ala yaqulu fi kitabihil azimi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, hasbuk. Kemudian syafaat yang keempat ya. Syafaat untuk kaum pendosa jamaah. Murtakibul kabirah. Jadi syafaat bagi para pelaku dosa besar yang mereka ini berhak masuk neraka, tapi enggak masuk neraka karena syafaat tersebut. Ketika mendapatkan syafaat ini, mereka keluar ya dari neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat uzma yang di padang mahsyar, syafaat khusus bagi penduduk surga, izin untuk memasukinya, itu diakui pula. Nah, ini masalah firaq ya, masalah sekte, diakui pula oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Adapun syafaat untuk pelaku dosa besar, ini mereka ingkari.
Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari dari syafaat untuk pelaku dosa besar tersebut. Walaupun hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya, tapi tetap diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa jamaah? Ada yang tahu enggak? Ini mudah dipahami. Kenapa mereka mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar? Ada yang tahu? Simple. Hah? Nah iya, menurut Khawarij dan Mu'tazilah, mereka memandang pelaku dosa besar kafir dan di neraka selama-lamanya itu. Jadi kalau demikian nggak ada dong manfaatnya syafaat bagi pelaku dosa besar tersebut. Ya sudah, kufur dan juga menetap selama-lamanya di neraka tersebut. Nah inilah statement dari Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar tersebut. Dalilnya mereka sama jamaah, dalilnya pun Al-Quran. Cuma begitu, dalil benar tapi istidlalnya salah. Ya, ada. Seperti orang Jahmiyah kan pernah kita singgung tuh, orang Jahmiyah ketika memahami sifat Allah, ma'iyah kebersamaan Allah, sehingga mereka mengklaim Allah itu di mana-mana. Kan? Karena dalilnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia dimanapun kalian berada. Berarti Allah banyak, dalilnya benar jamaah. Cuma kan pendalilannya salah. Sama, ini pun dia dalilnya benar dari Quran, cuma istidlalnya atau metode pendalilannya salah ketika mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar. Allah Ta'ala mengatakan malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang pelaku dosa, itu ada penolong dan juga ada nantinya yang menemani. Nah inilah dalil dari Khawarij. Dan mereka mengingkari keluarnya para pelaku dari neraka. Mereka ingkari juga. Jadi kalau sudah di neraka mah ya udah gitu, nggak bisa keluar lagi. Inilah yang ditanggapi oleh ulama Ahlus Sunnah, oleh akidah Ahlus Sunnah, bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan pemikiran tersebut adalah menyimpang dari ajaran atau akidah yang lurus. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Khususnya syirik akbar jamaah. Kalau syirik kecil masih ada di dalam masyiah Allah, kehendak Allah. Cuma ini pun gak main-main. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik tersebut. Berarti ada potensi besar diampuni dan tentunya nanti bisa mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian 3 terakhir silakan dihatamkan. Asy-syafa'atul khamisatu fil idni li ahlil jannati fi duhuliha. Asy-syafa'atu sadisatu fi raf'id darajati qaumin min ahlil jannati wa ziyadati thawabihim. Wa minhum man zada. Asy-syafa'atu sabi'atu asy-syafa'atu fi qaumin tasawwat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Baik jamaah. 3 terakhir dari 7 syafaat. Syafaat yang kelima yang bisa untuk Rasulullah dan juga untuk selain Rasulullah SAW tentang izin kepada penduduk surga untuk memasuki surga. Tadi kan beda ya dengan yang khusus untuk Nabi, dan ini bisa untuk selain Rasulullah SAW. Adapun syafaat yang keenam tentang pengangkatan derajat suatu kaum di surga dan juga tambahan kebaikan di surga tersebut. Jadi adanya level-level derajat nanti di surga berdasarkan dari syafaat selain Rasulullah ataupun Rasulullah SAW. Adapun dari kalangan para ulama menambahkan, ya, karena syafaat ini ada yang mengatakan 5 atau lebih dari 5, ya intinya benar, ya benar. Adapun kata Syekh Rojihi ada yang menambahkan yang ketujuh, yaitu syafaat tentang suatu kaum yang kebaikan dan keburukan mereka itu sama jamaah. Nah ini ya terkait masalah syafaat dari perspektif akidah dan juga nanti sikap kita bagaimana ya agar senantiasa
mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan juga menjadi pengokohan dari akidah yang kita anut, insya Allah, yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga akidah dari salaful ummah. Atau mungkin ada faedah lebih dari pembahasan melalui pertanyaan, silakan kalau ada mungkin. Kalaupun tidak ya Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ada jawabannya. Kalau ada, kalaupun enggak ya nanti kita bisa mencari dari sumber yang lainnya. Kalau ada silakan jamaah, langsung saja. Baik jamaah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bab yang akan datang berupa azab kubur, nikmat kubur, malaikat munkar dan juga malaikat nakir. Nasallallahu assalamualaikum wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa irudawana anilhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.